Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya, dengan terus kita meningkatkan ketakwaan dan terus kita berusaha ikhlas dalam menjalankan ibadah. Karena dengan ikhlas berbagai macam ujian cobaan akan kita hadapi menjadi ringan, karena tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Hitungan-hitungan perasaan, iri, dendam, itu lama-kelamaan punah dari diri kita. Karena kita ikhlas semata-mata melakukan ibadah dan melakukan amal soleh hanya mengharap ridho Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang istiqomah. Dalam kesempatan pertemuan kali ini kita membahas masalah khuluqul muslim. Ini ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara iman yang benar, amal soleh, dan akhlakul karimah. Orang yang imannya benar pasti amal solehnya ikhlas karena Allah. Orang yang amal solehnya semata-mata karena Allah, pasti dia berakhlakul karimah. Maka ini tiga ini nggak bisa dipisahkan. Kalau orang masih melakukan sholat banyak, ya, kemudian tidak ada akhlak, berarti imannya masih belum benar. Ibadah amal solehnya masih belum ikhlas karena Allah. Maka dari itu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana ya Rasulullah telah membatasi tujuan dari diutusnya Rasul dalam ucapannya yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka bukan sekedar ya menyampaikan rukun Islam, rukun iman, tapi tujuan akan terjadi kehidupan yang baik, perilaku manusia, baik perbuatan maupun perkataan. Maka ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang merupakan bagian penopang dari rukun iman, bukti iman, dia menjalankan ibadah arkanul Islam. Ini bukan sekedar adat kebiasaan yang tidak jelas. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, bukan perbuatan yang tidak ada maknanya. Ini merupakan ya di mana manusia belum tahu maksud tujuan ini, tapi tidak lain adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak. Sholat, sebelum sholat aja ada syarat. Syaratnya kita harus bersih tubuh kita, bersih pakaian kita, bersih lingkungan kita. Itu untuk syarat mengerjakan sholat. Ya, maka dari itu tujuan dari semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita orang beriman tidak lain adalah
untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Dan dengan ibadah yang diwajibkan Allah, baik sholat, puasa, dan yang lainnya, tidak lain adalah untuk menghilangkan atau meredam naluri dasar kita. Naluri dasar kita itu manusia ceroboh, manusia itu kikir. Itu naluri dasar, sifat bawaan, ya. Adam ketika diciptakan Allah masukkan ruh, baru sampai leher aja udah ingin memakan buah surga. Itu ceroboh. Wa kanal insana ajulan. Jadi dari awal nenek moyang kita memang tergesa-gesa. Maka Allah perintahkan sholat, dan sholatnya yang toma'ninah. Ya, sholatnya yang mana? Toma'ninah. Khusyuk, untuk menundukkan sifat-sifat bawaan manusia. Jadi sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah akan mendapatkan kemenangan dalam hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi namanya kecelakaan, melanggar lalu lintas, ceroboh-ceroboh itu bisa dikendalikan. Ya, menjawab pertanyaan, belum selesai pertanyaan udah jawab. Coba sholatnya yang khusyuk, dia akan mendengarkan dengan baik. Tidak akan bicara kecuali dapat kesempatan untuk bicara. Tidak akan bicara dengan lawan bicara kecuali diizinkan. Itu orang yang sholatnya khusyuk itu tenang. Ya. Jadi betul-betul akan berbicara sesuai dengan tuntutan, permintaan, kondisi, ya, yang memang kita harus bicara, dan bicaranya juga tepat. Nah, itu sholat. Maka di sini bukan kebiasaan diulang-ulang tapi tidak bermakna. Faraid, kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah, ya. Semuanya itu adalah merupakan tamarin mutakarrirah li ta'widil mar'i an yahya bi akhlaqin shahihah. Salat yang diulang-ulang, begitu juga puasa tiap bulan, tiap tahun sebulan. Ini terutama salat, latihan-latihan yang diulang-ulang untuk membiasakan manusia hidup dengan akhlakul karimah, akhlakun shahihah. Jadi mulai manusia berubah sikap, ya. Maka manusia yang sholatnya benar, baik syarat-syaratnya dipenuhi dengan sempurna, akan berpegang dengan akhlak perilaku yang baik. Mahma taghayyarat, meskipun di depannya, di hadapannya berubah keadaan, orang yang sholatnya benar akan tetap berakhlakus shahihah, akhlaknya benar. Ini seperti memang latihan olahraga, sama. Sholat itu seperti latihan olahraga, terus dikerjakan oleh manusia, lama-lama dia suka dengan sholat, ya, suka dengan sholat sampai kemana? Enjoy dengan sholat. Tapi di balik itu ada, ya, tujuan membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Multamisan minal mudawama 'alaiha afiyatal badan wa salamatul hayat. Terus akan menempel, karena kontinu sholat, manusia yang melaksanakan sholat afiah, sehat badannya, sehat ruhnya, selamat hidupnya. Kita akan baca beberapa ayat dan hadis untuk menjelaskan bahwa sholat itu bukan sekedar, ya, gerak yang diulang-ulang, tapi apa hadaf tujuan dari sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah
segala perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita perhatikan, sholat itu bisa mampu menjauhkan kita dari hal-hal yang hina, dina, yang keji, ya. Kemudian menyucikan, membersihkan kita dari buruk perkataan dan buruk perbuatan. Buruk perkataan itu fahsya. Buruk perbuatan mungkar. Semua orang memungkiri. Hati nurani manusia, fitrah manusia memungkiri. Makanya Imam Ghazali katakan wa ummul mungkarat al-kadzibu, dusta. Makanya nggak ada orang yang mau dibohongin, nggak ada. Mau dibohongin, diingkar janji, nggak. Itulah fitrah manusia. Kita kemarin sebulan berpuasa kurang mentadaburi Al-Quran, sehingga kita tidak membersihkan fitrah kita. Fitrah kita ini harus bersih. Itu Quran. Kalau puasa melatih kita untuk menahan, mengendalikan nafsu. Karena nafsu manusia itu Allah kasih ilham, diberi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia Allah memberi ilham, cenderung kepada keburukan atau cenderung ke kebaikan. Maka dari itu Allah wajibkan. Itu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk perkataan, buruk perbuatan. Jauh dari hal-hal yang keji. Orang sholat saja setelah menyucikan badan, pakaian bersih, tempat lingkungan bersih, dia itu langsung mengucapkan takbir, tasbih, tahmid. Itu yang diucapkan dalam sholat. Dibuka dengan membesarkan Allah. Kemudian dibuka lagi dengan tasbih, doa iftitah. Dibuka lagi dengan hamdalah, baca umul kitab Al-Fatihah. Ketika ruku, kita baca lagi tasbih, tahmid. Bangun dari ruku, tahmid, sami Allahu liman hamidah. Kita sujud, tasbih, tahmid. Jadi itu isi dalam sholat. Maka ucapan orang yang sholat pasti baik semua. Dan pandai bersyukur. Dan jujur, berani. Karena buka sholat itu dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sholatnya benar, orang ini bakal jujur, berani. Karena selain Allah itu kecil. Takbir. Makanya kalau orang sholatnya benar itu dia berani menyampaikan kebenaran, kejujuran. Dan dia membela keadilan. Dengan zakat, dengan sedekah, kurban, dia juga berbuat ihsan. Jadi adil dan ihsan itu diperintahkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tiap Jumat kadang-kadang dibaca ayat itu, surat An-Nahl. Allah memerintahkan kalian berbuat adil plus ihsan. Adil itu ya sama rata, sama rasa. Tapi ihsan, lihat kebutuhan masing-masing. Bisa dilebihkan yang ini, ya, karena anaknya 5, ini anaknya 2. Nah itu kalau ihsan plus, adil plus berbuat baik. Maka Allah perintahkan pertama manusia berbuat ihsan adalah kepada kedua orang tua. Jadi perintah Allah itu jangan kalian menyembah selain Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Ada di 4 surat, ada di 4 ayat. Salah satu contohnya wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu perintahnya begitu. Salat bisa menjadikan kita orang yang menjauhi yang keji dan munkar. Makanya salatnya harus betul-betul diperbaiki. Wudunya mulai sempurna. Jangan terburu-buru. Ya, bismillah. Baca syahadat lagi. Karena azan dengar syahadat. Tahiyat syahadat lagi. Masih juga syirik. Ya, wudu gitu. Karena dengar azan baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Salat sebelum salam tasyahud. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi ya, tidak ada Tuhan, tidak ada yang aku abdi kecuali Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sebagai uswah dalam kehidupan. Maka dari itu, sholat itu pasti kalau benar sholatnya menjauhi dari hal-hal yang keji, hina, rozail. Dan kedua, juga membersihkan kita dari buruk perkataan, juga dari buruk perbuatan. Buruk perkataan, kata-kata porno, keji, jorok, kasar. Buruk perbuatan, bohong, ingkar janji, berkhianat, menipu. Itu bisa dibersihkan dengan sholat yang benar. Tapi perintah dalam surat Al-Ankabut 45, utlu, bacalah diulang-ulang apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Bacalah diulang-ulang apa yang diwahyukan kepadamu orang yang beriman. Bacalah diulang-ulang apa yang diwahyukan kepadamu orang yang membaca Quran. Utlu. Maka nggak disebut nama Muhammad di situ. Turun pertama kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah baca, dibacakan kepada Abu Bakar, kena perintah Abu Bakar. Rasulullah baca di depan Umar, Umar kena perintah. Yang baca, yang mendengar kena perintah. Bacalah Al-Quran diulang-ulang. Apa yang diwahyukan kepadamu, terus tegakkan sholat. Berarti baca Qurannya kita kurang. Sholat, tidak merenung menghayati Al-Quran. Quran tidak jadi pedoman hidup. Sebelum diwajibkan puasa, suruh baca Quran dulu sebagai hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapapun yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Falyasum. Jadi baca Qurannya kita kurang kemarin, menghayati, mentadaburi. Kalau jamaah Muhammadiyah ya, bukan menghafalkan Quran tapi sudah mengamalkan. Bukan hanya menghafalkan, mengamalkan. Jadi kalau orang bikin baitul tahfizul Quran, rumah tahfidz Quran, kalau Muhammadiyah rumah mengamalkan Al-Quran. Itulah yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, diulang-ulang. Ada surat gacoannya lagi, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi langsung penerapan Quran. Ya Syekh, kenapa kita belajar pakai meja, pakai kursi, pakai dasi? Biar anak-anak kita tidak sekolah di sekolahan Londo Belanda. Orang pada protes, kenapa ikut-ikutan Belanda? Pakai dasi, pakai jas. Biar mereka sekolahnya kemari, jangan lagi sekolah dengan sekolah Belanda. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung praktek.
satu surat dipraktekin, langsung amal. Maka kami tidak membuka sebanyak-banyaknya Baitul Tahfidz Quran, Baitul Tahfidz, tapi kami ingin menyebarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ini yang kita kurang. Kembali lagi, jadi jelas sholat itu pasti akan mampu tanha, mencegah dari segala yang keji, perkataan, perbuatan, wal mungkar, dan yang dipungkiri, yang tidak disukai oleh hati nurani manusia. Ya, penipuan, kebohongan, palsu, janji palsu, tanda tangan palsu, rekomendasi palsu, semua sekarang ini zaman pemalsuan ya. Ya, zaman sekarang. Kalau kita nggak kembali kepada Quran, kita orang yang tertipu dengan pemalsuan, kepalsuan. Kembali lagi. Jadi sholat itu pasti mampu. Hakikat sholat datang dari hadis qudsi. Yarwihi an rabbihi. Hadis Nabi yarwihi an rabbihi. Nabi meriwayatkan dari Tuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a biha li'azamati. Bahwasanya saya menerima salat dari orang-orang yang tawadhu, tunduk, rendah diri dengan salatnya untuk kebesaranku, kata Allah. Kita salat ngapain? Karena tunduk, tawadhu untuk kebesaran Allah. Terburu-buru lari pakai baju bagus ke masjid, ngapain? Karena tawadhu li'azamatillah, untuk rendah diri, takut pada Allah. Saya terima, kata Allah, sholat orang-orang yang karena tawadhu, rendah hati, rendah diri dengan sholatnya untuk kebesaranku. Yang kedua, apa dari sholat? Walam yastatil ala khalqi, dan dia tidak berbuat jahat terhadap ciptaanku. Orang yang sholat, jangan pergi ke masjid bunuh binatang, rusak pohon, rusak lingkungan. Yang kedua, orang yang sholat diterima apabila dia tidak memusuhi ciptaanku. Kemudian walam yabid musirran ala maksiat. Orang yang saya terima sholatnya, kata Allah, dia tidak bermalam untuk maksiat kepadaku. Jadi malam bukan begadang ke bioskop, bukan ketemu teman-teman mabok, enggak. Malam dia tidak maksiat kepada Allah. Kalau nggak sholat tahajud, berdoa atau mengamani lingkungan. Maka Nabi ditanya, pahala siapa yang paling besar ya Rasulullah? Semuanya jawab sholat malam, tahajud. Orang yang mengamani lingkungan lebih besar pahalanya daripada sholat 1000 rakaat malam. Apalagi zaman apa? Darurat. Itu lebih besar pahalanya yang menjaga keamanan. Kadang-kadang orang salah paham. Dia sholat 2 rakaat keluar pakai seragam, jaga. Maka di sini orang yang tidak bermalam berbuat maksiat kepadaku, itu sholatnya diterima. Yang keempat, wa qata'an nahar fi dzikri. Dia menghabiskan siang selalu mengingat aku. Malam tidak bermaksiat, siang ingat Allah. Sholatnya bermakna, itu diterima oleh Allah sholatnya. Kaget, astagfirullahaladzim. Dapat nikmat, alhamdulillah. Kagum dengan ciptaan Allah, subhanallah. Menghadapi masalah, Allahu Akbar. Menghadapi presiden, jenderal, Allahu Akbar. Dia akan berkata benar.
Jadi siang dihabiskan untuk mengingat Allah. Ketika makan, minum, bekerja, mengajar. Ya. Wa qata'an nahar fi dzikri, menghabiskan siang dalam mengingat aku, kata Allah. Kemudian yang kelima, wa rahimal miskin wa benas sabil, dia itu kasihan, ada punya rasa kasihan dengan orang miskin dan ibnu sabil, pengembara yang kehabisan duit. Pengembara yang kehabisan duit punya ada rasa kasihan kalau orang yang sholat itu, mengasihi orang miskin dan mengasihani orang yang mengembara. Kemudian wal armala, dan janda. Ini mungkin janda muda aja yang dideketin. Jadi mengasihani janda. Orang yang sholat punya ada rasa kasihan. Miskin, ibnu sabil, armala. Wanita punya anak yang sudah ditinggal suaminya, nggak ada yang menanggung kehidupannya. Kemudian yang keenam, warahimal musa. Orang yang sholatnya benar, diterima Allah, dia punya respon kasihan dengan orang yang kena musibah. Apakah kebanjiran, kebakaran, apakah kita sedang jalan ada yang kecelakaan. Orang kalau sholatnya diterima Allah, begitu lihat orang kecelakaan langsung dia respon, berusaha menyelamatkan. Aja ada rasa kasihan dengan musuh orang yang kena musibah. Ini baru, oh tuh orang respon bener, respect, diangkat, dibawa mobilnya, dinaikin ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Ini sholatnya ini Allah terima. Jadi ada 6 karakter orang yang sholatnya diterima oleh Allah, karena sholat dia yang pertama semata-mata tawadu, rendah diri, ya, untuk kebesaran Allah. Nah ini sholat, berubah gak kita dengan 6 sifat itu? Mulai kata-kata kita sudah baik orang yang sholat. Makanya kalau pulang dari masjid, itu muka kita sudah, mestinya pulang dari masjid tuh sumringah, senyum, kata-katanya halus. Bukan langsung pulang dari sholat, mana air minum, kopi gak ada bikin, bukan marah-marah. Jadi udah menghadap Allah, tawadu, kita jadi rendah hati juga kepada istri, anak. Makanya sekarang umat Islam mundur nih. Di rumah punya anak, punya istri, di masjid nggak punya istri, nggak punya anak, nggak pernah diajak ke masjid, sendiri aja. Mau masuk surga sendiri aja. Punya anak yang sudah remaja, laki-laki, bawa. Perempuan kalau ada pengajian bawa. Istri bawa. Sebaik-baik perempuan sholat di dalam rumah, di kamarnya sendiri. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, ikut kajian masuk. Ini kekurangan kita. Makanya tadi, ya, Muhammadiyah itu langsung mengamalkan itu. Apa yang kita baca Al-Fatihah dan surat lain, gimana diamalkan? Tadi imam baca rakaat kedua ara'aital ladzi yukadzibu bidin, sampai Abi Syuja, muridnya Kiai Ahmad Dahlan, kok diulang-ulang terus ayat ini? Ulang-ulang berkali-kali. Sudah paham? Sudah. Tafsirnya tahu. Jadi udah bosan murid. Terus sudah diamalkan belum? Keluar dari masjid ini, lihat nggak ada anak yatim, ada orang miskin, peduli nggak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu? Apakah kau telah melihat Muhammad? Apakah kau telah melihat orang beriman? Apakah kau telah melihat orang yang membaca Quran? Orang yang mendustakan agama? Sholat tiap hari di masjid, sunnah dikerjain semua, tapi tidak peduli lingkungan. Ada anak yatim, ada orang miskin. Tadi nggak ada rahimah, ada rasa kasihan.
Yang penting gue ke masjid sholat. Dengan sholat gue akan masuk surga. Berarti masih mendustakan agama. Maka ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang membentak, menghardik anak yatim, kasar. Anak yatim itu kalau dikasarin, dia nggak punya pelarian, nggak ada bapaknya, nggak ada yang mengayomi. Jadi kalau ketemu anak yatim kita harus lembut berkata. Bahkan Nabi mengusap kepala anak yatim. Jangan menghardik, membentak, menelantarkan. Yaduk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong dirinya mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Udah rame ke masjid sholat subuh, pulang ada anak yatim nangis, ada orang miskin tidur di jalanan. Gue udah sholat subuh. Itu berarti fawailul lil, karena tadi nggak ada rahimal miskin, wa sabil, wal armalah janda, wa rahimal musab, cuek dengan kejadian di jalan. Ada yang kesenggol motor, ada yang motornya terbalik. Kalau yang sholat nih, begitu ada motor terbalik, semua yang sholat kerumunin, angkat motornya, angkat orangnya, selamatin barangnya. Itu kalau kita sholatnya diterima, bener. Ya. Maka ibadah yang diwajibkan Allah merupakan membentuk akhlak pribadi. Ya. Jadi bahwasanya saya menerima sholat dari orang-orang yang rendah diri untuk kebesaranku, kemudian tidak berbuat jahat semena-mena terhadap ciptaanku, kemudian tidak menghabiskan malam untuk maksiat kepadaku, kemudian menghabiskan siang, ingat aku. Pokoknya melek, ingat Allah. Tidak akan berbohong, tidak akan menipu, tidak mengambil hak orang, dan berkata jujur. Itu ingat Allah itu. Wa qata'an nahar fi dzikri. Kemudian yang kelima, rahimah al miskin wa ibnas sabil wal almara. Yang keenam, wa rahimal musab. Sekarang nih yang sholat di masjid subuh, tanggap terhadap kesulitan orang lain. Harus tanggap. Ya, tanggap. Jadi biasakan pulang dari masjid ceria, senyum. Kalau ada makanan, bawa makanan, beli di jalanan. Itu ditunggu sama anak-anak, ditunggu anak kecil. Begitu pulang, mak, bapak nggak bawa kresek, berarti nggak ada makanan. Kalau pagi nih subuh, beli makanan buat makan istri dan anak cucu. Seperti itu, ya, membahagiakan. Kemudian zakat. Zakat diwajibkan itu adalah bukan pajak, laisat doribah, bukan pajak yang diambil dari kantong-kantong rakyat, dari kantong-kantong manusia, bukan. Pajak itu bukan zakat itu bukan pajak. Ya. Bahkan pajak dikatakan haram, itu zalim. Bal hiya garsu masyair hanan warafa. Pajak itu tujuannya, zakat itu tujuannya menanamkan rasa kasihan, kasih sayang, membentuk pribadi, kemurahan kepada orang lain. Zakat juga membentuk alaqah, hubungan antara si kaya dengan si miskin, kemudian menghapuskan sekte-sekte atau kasta-kasta. Jadi di sini dikatakan zakat itu, ya, bisa menanamkan rasa kasihan, rasa kemurahan kepada orang lain, kemudian menguatkan hubungan ta'aruf antara si kaya dengan si miskin, enggak terpisah. Kemudian juga menghapus mulai kehidupan kebersamaan. Tidak ada yang namanya kasta-kasta dalam Islam. Dalam perkawinan si miskin dengan si kaya makan dalam satu meja.
dalam masjid, dalam satu shaf. Jadi Islam menghapus kasta-kasta itu, diantaranya zakat. Begitu juga haji. Haji itu menghapus kasta. Semuanya harus pakaian sama, 2 helai pakaian putih, baik presiden maupun rakyat, baik jenderal maupun kopral, ya, baik pilot maupun tukang beca, sama ketika haji. Dihapus kasta. Zakat dan haji untuk kebersamaan hidup, ya, mengangkat derajat yang miskin dan juga bergaul dengan mereka. Kita kunjungi, kita bawain kewajiban harta. Maka firman Allah berbunyi dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqah. Kenapa dikatakan zakat shadaqah? Bukti iman. Shadaqah itu bukti keimanan. Ambil dari harta mereka shadaqah. Di sini diartikan zakat wajib. Shadaqah wajib, zakat. Ambil dari harta mereka shadaqah, menyucikan mereka, membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengan zakat. Jadi hartanya bersih, hatinya bersih. Hartanya bersih, hatinya bersih. Kalau kita ngeluarin zakat, kita makan dari uang yang sudah dibersihkan. Anak kita, istri kita makan dari uang yang sudah dibersihkan. Karena kita keluarin zakat. Zakat itu bukan dari uang haram, bukan. Bukan dari cara carinya haram, bukan dari korupsi, bukan dari jual barang-barang haram, bukan. Zakat itu ketika kita berdagang, ketika kita bermuamalah tijarah, ada sedikit kesalahan dalam ucapan, dalam kualitas. Nah, itu yang dibersihkan. Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja itulah yang ngeluarin zakat. Ketika ada keluar zakat, maka kita dan anak kita, istri kita makan dari uang yang sudah dibersihkan. Kita belanja pakaian, ditulis kualitas, tidak ada cacat, kita periksa, udah kita bungkus. Datang pembeli, begitu pulang dibuka ada cacat sedikit. Kita nggak sengaja, dia masih merasa dizolimi pembeli. Kita tidak menzolimi orang, tapi pembeli ada rasa dizolimi. Ya, itu kesalahan tidak disengaja. Atau makanan kita masak udah lengkap, bumbunya enak, tapi yang makan merasa ada kurang. Nah, itu dibersihkan dengan zakat. Dibersihkan dengan zakat. Bukan kita korupsi, besok santunan yatim, korupsi, keluarin zakat, bukan. Itu memang awalnya udah haram. Ya, udah haram kalau itu. Ini yang betul-betul kita dengan usaha halal, tapi ada orang lain yang merasa terzalimi, bersihkan dengan zakat. Jelas, betul-betul. Kita jual mobil bagus, sudah dicoba. Dulu Umar bin Khattab beli kuda di pasar. Kuda itu sehat jalan, sampai di rumah pincang. Akhirnya komplain ke Syuraih Al-Qadhi. Ini adil, tegas ini, jaksa agungnya tegas. Datang ke Syuraih Al-Qadhi, aneh beli kuda, hampir rumah pincang. Ada saksi? Ada. Abdullah bin Umar, anak tidak sah. Saksi musi yang lain kok. Itu tegasnya. Akhirnya Umar sebagai khalifah, pemimpin tertinggi, terima keputusan jaksa agung. Kalau sekarang jaksa agung kayak apa semua, malah memang memalsukan semua. Umar terima, ya, gak boleh dibalikin itu. Karena kamu punya saksi satu, anak kamu tidak kuat, tidak boleh. Saksinya mesti orang lain. Seperti itu kebijakan. Nah,
Sama Ali bin Abi Thalib juga baju perangnya diambil orang Yahudi, kemudian dibilang ini baju saya betul. Apa saksinya? Nggak ada saksi. Syureh bilang milik dia. Milik orang Yahudi. Akhirnya karena keadilan Islam itu Yahudi masuk Islam. Keadilan dan konsekuensinya pemimpin khalifah, saya terima keputusan hakim. Seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kita orang yang jujur, baik semua karena sholat kita benar. Ya. Kemudian amal soleh kita ikhlas karena mengharap ridha Allah, maka pasti akhlak kita karimah. Nggak bisa dipisah. Ngomong gede, ngomong kasar, belum benar sholatnya. Sombong, belum ikhlas amal soleh. Jadi imannya belum benar, amal soleh belum ikhlas, ya udah kelihatan dari tingkah lakunya. Sombong, songong, ya bahasanya kasar, berani nipu, berarti imannya nggak ada, tidak jujur. Nah ini kita lanjutkan, mungkin nanti udah masuk. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikut. Kita baru sampai zakat untuk membersihkan harta kita. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan dalam hal kaitan dengan. Makanya kalau kita keluarkan zakat sebenarnya tidak perlu pajak lagi. Kelas melihat mana yang membutuhkan. Kalau di atasnya sudah betul-betul Islami, kita langsung percaya, serahkan. Berapa zakat kita? 2 miliar. Store pemerintah di atas. Dia yang mengatur. Kalau sudah sistem Islami tadi, orangnya jujur, ya semua kan seperti itu kan. Mereka yang menguasai di sekitar penguasa ini ada orang yang seperti korun semua, ngumpulin harta dan tidak mau memberikan kontribusi. Sedangkan dalam Islam zakat itu untuk menyeimbangkan kehidupan supaya si miskin bisa hidup sama dengan seperti kita, menghapus kasta-kasta, itu Islam. Jadi zakat kita keluarkan. Dulu waktu Anda ngajar di Indramayu diberikan uang dari pemerintah, tapi karena Anda ngeluarin zakat, maka pajaknya dipotong setengah. Seperti itu ada. Ya. Ini nggak bisa. Akan timpang kalau terjadi kekurangan dalam salah satu tadi. Oh, akhlaknya brengsek, lihat aja amal solehnya ria. Oh, amal solehnya ria, lihat aja imannya tidak yakin, tidak hak. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Allah juga melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan juga memberikan kepandaian kepada kita. Sekarang zaman penuh dengan fitnah, berbagai macam fitnah. Kita akan melawan fitnah dengan kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan berusaha maksimal mengikuti teladan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan Al-Quran. Jadi Quran wajib pedoman. Ya, adapun cara menerapkannya ikuti Rasulullah sebagai utusan. Ya, rukun dalam sholat itu di Quran 3: berdiri, tunduk, patuh, tawadhu kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun ketika duduk, ketika tangan begini Nabi, ketika begini, terjadilah perbedaan. Ini masalah furu'iyah. Mata sahabat panjang, beda dalam memandang. Itu bukan penyebab kita tidak bersaudara satu dengan lain. Ya, intinya di Quran itu sholat berdiri di hadapan Allah dengan tunduk sepenuhnya. Itulah iyyaka na'budu. Kemudian tidak boleh kita ruku sujud di hadapan manusia, siapapun dia. Ruku dan sujud hanya di hadapan Allah. Karena datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ketemu saudara saya, apakah saya cium tangannya, saya taat sepenuhnya? Jangan. Cukup kamu selamat kalau taat sepenuhnya. Kemudian apakah saya harus memukulkan badan? Tidak, hanya kepada Allah. Apalagi sujud.
Ruku dan sujud hanya ya kepada orang tua gimana ya Allah? Ambil tangannya cium. Cium palanya, cium jidat. Tapi taat sepenuhnya hanya kepada Allah. Ruku sujud hanya kepada, itulah perintah Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku, sujud dan taat sepenuhnya hanya kepada Tuhanmu. Setelah itu waf'alul khair, berbuat baiklah kepada manusia. Al-Hajj ayat 77. Buka. Ya. Jadi ruku, sujud, kemudian taat totalitas sepenuhnya hanya kepada Allah. Adapun kepada manusia, kepada makhluk Allah berbuat baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Iya,